Oke, selamat malam Sobat Sam semua. Jumpa lagi dengan saya Papa Vito ya. Jadi kali ini kita akan menganalisa beberapa laporan keuangan bank untuk full year 2021 yang sudah keluar. Sebenarnya saya nggak terlalu suka analisa bank. Kenapa? Karena memang cukup rumit ya. Kita tidak bisa hanya melihat analisa dari EPS-nya, dari PER, dari cash flow, atau dari ROE-nya gitu. Tapi banyak rasio-rasio yang atau catatan-catatan di LK yang harus kita perhatikan khusus untuk bank ya. Nah, dari LK 2021 full year ini kita akan lihat mana yang ya paling bagus nih menurut saya. Jadi belum tentu bagus secara umum ya. Jadi maksudnya setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda. Oke, kita lanjut saja ya. Nah, kenapa analisa bank itu sulit? Karena analisa bank itu seperti awal saya sampaikan itu berbeda dengan emiten lain ya. Jadi analisa bank itu dia penghasilannya dari jasa, lalu juga sebagian penghasilan dari bank itu bunga dari pemberian kredit ya. Jadi dia punya uang, punya dana, dia berikan kredit kepada pihak lain dan dia dapat penghasilan dari bunga yang dia terima. Lalu profit emiten bank itu diperoleh ketika bunga yang dia terima dari nasabah kredit ya. Jadi dia memberikan kredit, dia dapat bunga itu lebih besar daripada bunga yang dia bayarkan kepada nasabah yang nabung. Jadi ada dua pihak di sini ya, pihak yang menabung dan pihak yang istilahnya dipinjamin dana dari bank. Nah, bank ini harus bayar bunga kepada pihak penabung nih. Kayak kita misalnya nabung di bank, deposito, seperti itu ya. Nah, bunga yang dia bayarkan ke kita yang nabung ini harus lebih kecil dari bunga yang dia dapat dari pemberian kredit. Itu baru dia dapat untung. Selain dari penghasilan dia lainnya ya, mungkin dari biaya admin ya, atau juga mungkin bunga yang bisa dia titipkan dananya di Bank Indonesia, itu mungkin juga seperti itu. Nah, sampai sini sementara ini di sini ada juga Ardi ya. Ardi ini bekerja di bank sudah lama sekali. Ya, awalnya sempat di bank BUMN, sekarang juga masih kerja di bank ya. Nah, Pak Ardi, benar nggak ya seperti yang saya paparkan di sini bahwa analisa bank ini kita harus melihat penghasilannya ya dari bunga yang dia dapatkan dari pemberian kredit, Pak Ardi? Iya, ya pada dasarnya kalau bank di Indonesia memang karakteristiknya masih tradisional ya. Jadi banyak pendapatan mereka yang didapatkan dari selisih antara bunga kredit dengan bunga simpanan nasabah gitu. Sedangkan bank-bank asing selain daripada pendapatan bunga juga banyak mengandalkan dari fee-based income. Nah, fee-based income itulah yang tadi yang disampaikan adanya biaya-biaya administrasi ataupun melalui transaksi-transaksi treasury. Nah, itu yang banyak dapat juga dari bank-bank asing, karena memang bank asing ini terutama yang nggak di Indonesia ya, itu relatif memiliki spread suku bunga yang sangat kecil kalau di luar negeri. Nah, kalau di Indonesia memang spread suku bunganya masih cukup besar nih antara bunga kredit dengan bunga tabungan, sehingga memang mostly pendapatan utamanya adalah dari pendapatan spread selisih bunga seperti itu. Jadi kalau kita lihat laporan keuangannya untuk bank-bank di lokal, sangat kelihatan sih bahwa pendapatan dari bunga ini sangat besar gitu dibandingkan dengan pendapatan dari biaya-biaya fee-based income lah ya, kalau orang sebutkan terkait dengan pendapatan biaya administrasi dan lain sebagainya. Itu sih kurang lebih ya untuk pendapatan dari sisi banknya. Oke, baik. Jadi bank di lokal ya di sini khusus masih banyak mengandalkan bunga ya, bunga dari kredit. Nanti kita bisa lihat di laporan keuangannya ya, apakah memang seperti itu. Baik, Pak Ardi, kita akan lanjutkan. Ya, dari yang tadi yang sudah kita lihat bahwa bank itu dapat pendapatan terbesarnya adalah dari pemberian kredit. Jadi di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya untuk khusus untuk laporan keuangan bank. Pertama adalah pertumbuhan kreditnya.
ya. Ini maksudnya apakah kreditnya itu dari waktu ke waktu, dari kuarter ke kuarter, atau dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Nah, kalau meningkat berarti bagus ya. Semakin besar kredit yang dia berikan, otomatis semakin besar juga atau semakin banyak juga bunga yang dia peroleh dari pemberian kredit tersebut. Lalu yang kedua ini adalah pendanaan yang mencukupi ya. Jadi bank itu tidak bisa menggunakan dananya sendiri untuk memberikan kredit. Dia nggak punya cukup banyak dana. Kalau setahu saya sekitar harus 8% ya. Mungkin nanti Pak Ardi bisa dikonfirmasi. Itu syarat di Bank di Indonesia itu di minimal dia punya kayak asetnya itu 8% ya. Nah, sisanya itu biasanya dia dapat dari dana dari masyarakat, misalnya dari tadi ya tabungan, deposito atau giro seperti itu ya. Lalu yang ketiga itu kita juga nanti akan melihat NPL-nya ya. Di sini istilahnya non performing loan. Non performing loan ini ya istilah kasar simpelnya itu kredit macet sih. Jadi seberapa besar kredit macet yang terjadi. Jadi dia saat memberikan kredit, kalau kreditnya macet otomatis ya nggak jadi cuan ya. Justru jadi buntung ya istilahnya. Duit yang dia keluarkan untuk kredit ternyata nggak bisa dikembalikan. Boro-boro dapat uang dari hasil bunganya. Kreditnya saja uang utamanya yang dia kasih pinjam aja tidak bisa dikembalikan. Nah ini nanti sangat mempengaruhi bagus tidaknya ya kinerja suatu bank. Ini NPL ini sering ya. Cuma ada yang bilang bahwa NPL itu adalah slow ya. Slow itu maksudnya kredit macet itu kalau nggak salah ada bulan-bulannya sih, entah 3 bulan atau 1 bulan atau 3 bulan gitu. Jadi ketika LK dimunculkan itu belum tentu jadi macet gitu. Itu hanya perkiraan kali ya, saya juga nggak tahu, nanti kita akan coba confirm lagi ke Pak Ardi juga ya tentang NPL ini. Dan yang terakhir adalah tingkat pencadangan dana, tingkat pencadangan dana provisi istilahnya. Tingkat pencadangan dana ini istilahnya bank itu udah siap-siap nih dengan kredit yang menurut dia kemungkinan macet gitu. Jadi istilahnya udah siap, dia harus menyiapkan dana ketika kredit macet itu tercover dengan dana cadangan ini. Nah, ada beberapa hal lagi tapi kita tidak akan bahas, kita hanya simpel aja ya 4 poin di sini. Nah, kembali lagi ke Pak Ardi, betulkah seperti itu ya Pak Ardi 4 poin ini ya, termasuk tadi yang istilah konfirmasi untuk yang pendanaan dari bank, biasanya dapat dari masyarakat, dan NPL-nya Pak Ardi. Silakan Pak Ardi. Oke. Jadi memang kalau kita lihat dari bisnis perbankan ya, dalam melakukan analisa apakah perusahaan perbankan ini baik atau enggak ya, tentunya kita biasakan tentu akan melihat balik lagi ke laba ya, ke laba dari perusahaan tersebut, apakah meningkat, apakah turun, dan itu yang mempengaruhi bagus atau tidaknya perusahaan itu. Sama lah ya dengan perusahaan lain. Nah, yang perlu kita tahu tentunya adalah laba dari perbankan itu dari mana sih sumbernya. Nah, kita kan jadi menganalisanya adalah bisnisnya nih ke depannya bagus atau enggak, kan bisa dibilang seperti itu ya. Nah, balik lagi tadi kalau kita menganalisa apakah labanya ini kira-kira ke depan akan bagus atau enggak, tentunya ada beberapa hal yang mempengaruhi laba yang diperoleh dari bank tersebut gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, di mana laba terbesar adalah kebanyakan dari selisih bunga kredit dengan selisih bunga tabungan. Nah, makanya kalau kita lihat ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi yang menyebabkan kapan sih kira-kira labanya akan meningkat atau labanya akan turun seperti itu. Nah, 4 poin ini memang benar ya, sesuai analisa bahwa ada 4 poin-poin di sini yang sangat menentukan apakah nanti laba perusahaan itu, dalam hal ini adalah laba bank itu akan meningkat atau enggak. Nah, selain daripada hal itu tentunya ada beberapa faktor-faktor lainnya. Nah, kalau kita bahas satu-satu ya, mulai dari misalnya pertumbuhan kredit ya. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa laba perusahaan itu akan naik apabila memang pertumbuhan kreditnya naik, ya tentu saja gitu kan. Karena kalau kreditnya meningkat, tentunya nanti nasabah yang akan membayar bunga gitu ya, membayar pokok dengan lancar itu akan meningkat juga. Ya kan, kalau ada peningkatan terhadap kredit,
tentunya nanti pendapatan bunganya juga akan meningkat. Ya, kalau ada peningkatan pendapatan bunga, tentunya nantinya profitnya juga akan meningkat dari bank tersebut. Nah, itu udah jelas. Cuma hati-hati dengan pertumbuhan kredit ini, karena pertumbuhan kredit ini kalau bertumbuh dengan baik, artinya kredit yang diberikan itu bagus, tentunya nanti pengembaliannya juga akan baik, gitu ya. Cicilan dari nasabah juga bisa dikembalikan tepat waktu, gitu ya, bisa dilunasi tepat waktu, dan itu tentunya akan meningkatkan laba dari bank tersebut. Nah, ini nanti larinya ke yang poin nomor 3 nih, NPL. Ya, mungkin saya loncat dulu ke nomor 3 ya. Impact-nya apa nih pertumbuhan kredit dengan NPL? Jadi yang tadi saya sampaikan, ya, untuk pertumbuhan kredit ini juga tetap harus diperhatikan kualitas dari kredit yang diberikan. Gitu ya. Apakah kualitasnya bagus atau kualitasnya jelek? Ya kan, kita kalau perusahaan yang bagus tentunya akan memberikan kredit dengan analisa yang mendalam, gitu ya. Apakah ini nasabahnya bisa mengembalikan dana yang kita pinjamkan kepada mereka. Nah, kalau dia analisanya baik, ya tentunya nanti tingkat NPL-nya akan rendah. Gitu. Kenapa? Karena NPL ini adalah kondisi di mana nasabah tersebut tidak bisa membayar bunganya sesuai dengan jatuh temponya. Ya, jadi ya biasanya bunga ini akan jatuh tempo setiap bulan nih untuk pembayaran bunga ya. Ada yang juga pokoknya setiap bulan juga ada, tergantung dari jenis kreditnya. Nah, untuk yang NPL ini tentunya sangat berpengaruh dari kualitas kredit tadi ya. Kalau dia tidak bisa membayarkan bunganya tepat waktu, nah ini ada yang namanya pembayarannya macet lah ya, bisa dibilang gitu, atau NPL. Namun istilah NPL yang biasanya kita dengar ini tidak semata-mata kalau dia tidak bayar 1 hari atau terlambat 2 hari, seminggu, itu langsung dikategorikan NPL. Gitu. Nah, biasanya yang saya tahu ini ada jangka waktunya nih. Jadi ada kolektibilitasnya namanya. Ada kolektibilitas 1, kolektibilitas 2, kolektibilitas 3, 4 sampai 5. Nah, ini tergantung dari berapa lama dia menunggaknya. Tuh. Kalau kolektibilitas 1, kalau saya nggak lupa itu sekitar 30 hari menunggak. Ya, kolektibilitas 2 ada lagi 30 sampai 60 hari misalnya seperti itu. Nah, kolektibilitas 3 60 hari sampai misalnya 180 hari gitu ya. Nah, itulah yang dibagi-bagi istilahnya kolektibilitasnya antara 1 sampai 5. Nah, kemudian kalau kita lihat istilah NPL ini sebenarnya tidak hanya kolektibilitas 1 sampai 5. Tapi mulai dihitung dari yang kolektibilitas 3, 4, sampai 5. Gitu. Jadi yang memang udah menunggaknya itu cukup lama. Gitu. Menunggaknya udah cukup lama. Tidak hanya cuma 1 bulan atau 2 bulan. Ya, itu artinya udah masuk sampai kolektibilitas 3, 4, sampai 5. Nah, itu yang dimasukkan sebagai non-performing loan atau kredit yang bisa dianggap kredit macet. Bisa dibilang seperti itu. Nah, biasanya dia adalah persentase dari berapa banyak sih outstanding kreditnya yang di kolektibilitas 3, 4, 5 dibandingkan dengan total loan. Gitu. Jadi semakin banyak kolektibilitas di 3, 4, dan 5, ya tentunya nanti persentasenya akan semakin banyak nih kredit macetnya. Sehingga itu akan pengaruh terhadap pembayaran bunga dari nasabah, ya, dan akhirnya nanti akan menyebabkan kredit itu tidak bisa dikembalikan oleh nasabah. Nah, kalau nggak bisa dikembalikan oleh nasabah, tentunya ada profit yang hilang. Kenapa hilang? Karena ada lari ke poin nomor 4, yaitu tingkat pencadangan atau provisi. Gitu. Jadi setiap kali ada kredit macet, sebenarnya baik itu dia kolektibilitas 1, 2, 3, 4, atau 5, masing-masing ada pencadangannya sendiri. Cuma persentasenya beda-beda. Jadi kalau di kolektibilitas 1 itu misalnya 1% gitu ya. Jadi semua kredit yang di kolektibilitas 1 istilahnya itu masih lancar gitu ya, masih
pembayaran bunganya masih lancar, itu tetap harus dicadangkan sebesar 1%. Gitu. Untuk kolektibilitas 2 akan naik lagi nih, misalnya 5%. Gitu ya. Kolektibilitas 3 naik lagi menjadi misalnya 15% dan sebagainya dan sebagainya. Sampai pada nanti kreditnya itu masuk ke kolektibilitas 5. 5 itu udah bisa dibilang udah lama sekali ditagih tidak bisa terbayar, sehingga nanti pencadangannya adalah 100%. Pencadangannya adalah 100%. Apa artinya 100%? Artinya laba yang dia perusahaan miliki ini nantinya harus dipakai untuk menutupi kerugian dari kredit yang tidak bisa dibayarkan itu. Nah, makanya kalau kita lihat dari laporan keuangan, ada yang namanya tingkat pencadangan. Yang ini yang dianggap sebagai loss atau kerugian dari bank tersebut, yang tentunya nanti akan mengurangi laba dari perusahaan itu. Nah, jadi antara poin nomor 1, poin nomor 3 dan 4 ini semuanya saling berkaitan. Dan akhirnya akan lari kepada berapa sih labanya yang akan diperoleh, apakah meningkat ataukah menurun, seperti itu. Nah, untuk dari sisi kredit seperti itu. Untuk poin nomor 2, pendanaan, tentunya ini larinya adalah ke tingkat likuiditas dari bank itu. Jadi likuiditas bank adalah apabila nasabah mau menarik dana, apakah banknya punya dana yang cukup untuk membayar. Nah, ini sangat signifikan ya, karena kalau ada nasabah yang mau narik dana tapi banknya tidak punya dana yang cukup untuk membayar, itu jadi bisa menyebabkan rush ya, atau nasabah jadi tidak percaya lagi dengan bank itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, kalau bank itu sangat penting untuk memaintain likuiditas dari bank itu, menjaga antara dana yang diperoleh dari nasabah dengan kredit yang disalurkan itu memenuhi rasio-rasio tertentu, sehingga tidak ada dana yang kelebihan, over liquid. Ya, kalau over liquid artinya dana pihak ketiganya sangat banyak sekali, tapi kreditnya tidak bisa disalurkan. Otomatis dia punya beban yang besar untuk membayar bunga kepada nasabah. Sebaliknya yang agak signifikan dan fatal juga, ternyata dana pihak ketiga dia kurang mencukupi untuk menyalurkan kredit. Nah, ini juga cukup bahaya, karena apa? Nanti begitu ada nasabah yang menarik, ternyata dia nggak cukup punya dana untuk membayar kepada nasabah. Nah, namun itu tentunya ada aturan-aturan mainnya dari OJK, dari otoritas tentunya, untuk memonitor rasio-rasio yang ada di perbankan, supaya likuiditas bank itu tetap terjaga. Karena kalaupun ternyata nanti kekurangan dana untuk membayar nasabah, itu bank bisa mengakses banyak instrumen keuangan lain. Misalnya dia pinjam dari bank lain, dia bisa seperti itu. Atau dia meminjam dari fasilitas dari Bank Indonesia, itu sangat banyak instrumennya yang bisa digunakan gitu. Nah, makanya kalau dari sisi dana pihak ketiga, tentunya yang mempengaruhi laba adalah seberapa besar sih bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah nasabah yang menaruh dananya di bank gitu. Jadi semakin dananya itu dana-dana mahal, misalnya dananya kebanyakan adalah deposito dengan bunga yang cukup besar. Kenapa? Karena ini banknya masih relatif kecil dan dia bisa menarik nasabah bila memberikan bunga yang besar. Nah, dengan memberikan bunga yang besar, tentunya akan menyebabkan biaya bunganya juga lebih besar. Seperti itu. Sedangkan kalau kayak bank-bank yang sudah cukup besar, mereka kebanyakan dana-dana pihak ketiganya adalah berupa tabungan. Nah, kalau tabungan itu bunganya sangat kecil ya. Kadang-kadang malah ada yang tidak dapat bunga kalau dia saldonya kurang dari angka nominal berapa, seperti itu. Sedangkan bunga deposito tentunya sangat besar dibandingkan bunga tabungan. Nah, bank-bank yang memberikan bunga kepada nasabah, bunga tabungan yang bunganya kecil, tentu nantinya dia bisa salurkan dalam bentuk kredit, sehingga spread antara bunga yang harus dibayarkan kepada nasabah dengan bunga yang diterima dari kredit itu akan besar spreadnya. Nah, semakin besar spreadnya, tentunya pendapatan bunganya pun nanti akan lebih besar lagi. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, baik
Terima kasih Pak Ardi. Berarti untuk khusus bank dia harus pinter-pinter ya mengelola dana yang masuk dan dana yang keluar, dan harus ada sistemnya seperti keseimbangan ya, equilibrium ya, supaya tidak terjadi likuiditasnya bermasalah. Seperti itu ya Pak Ardi ya. Ya, tentunya makanya bank ini merupakan salah satu industri yang sangat dijaga oleh regulator. Ya, jadi banyak sekali aturan-aturan dari OJK, dari Bank Indonesia dalam memanage atau mengatur perbankan di Indonesia. Itu makanya sangat-sangat banyak sekali aturan-aturannya, sangat banyak rasio-rasio keuangan yang harus dijaga, dan ini kita bisa lihat sih sebenarnya nanti pada saat ada pelaporan keuangan, kemudian ada pelaporan atas capital adequacy ratio atau kecukupan modal, itu juga harus dilaporkan ke publik sebenarnya. Ya, jadi banyak laporan-laporan lain selain daripada laporan keuangan seperti NPL, kemudian juga kecukupan modal, ya, kemudian juga likuiditas bank, itu semua perlu dilaporkan kepada masyarakat seperti itu. Itu diwajibkan oleh OJK, sehingga masyarakat tidak hanya melihat oh ini sebenarnya banknya memberikan bunga tinggi nih, tapi juga melihat ini sebenarnya banknya cukup sehat atau enggak, gitu. Modalnya cukup kuat atau enggak, seperti itu. Jadi masyarakat juga bisa menilai, dan kita sebagai investor juga bisa menilai sih ini sebenarnya banknya sehat atau enggak sih, gitu kan. Selain daripada kita melihat labanya itu tinggi atau tidak, gitu. Karena kalau laba yang tinggi tapi tidak diimbangi dengan rasio-rasio lain yang baik, gitu ya, bisa jadi banknya itu tidak sehat, dan itu bisa berbahaya bagi bank itu sendiri, seperti itu. Oke, baik Pak Ardi. Kita akan lanjutkan ya supaya ke intinya. Nah, untuk melihat laporan keuangan bank, kita nggak akan ngambil banyak ya. Jadi kita akan coba analisa 3 emiten bank yang cukup besar di Indonesia yang sudah cukup terkenal gitu. Ya, nanti mungkin sobat saham semua bisa lihat kembali ya, bisa analisa kembali. Jadi ini disclaimer ya. Ini hasil analisa kami dan juga belum tentu benar ya. Ini karena analisa itu bersifat subjektif ya. Masing-masing subjek mungkin bisa melihat sisi yang berbeda gitu. Nah, yang akan kita lakukan pertama, kita akan screening dulu EPS-nya ya. Tadi seperti yang Pak Adi sampaikan bahwa keuntungannya dulu nih. Untung apa enggak nih? Kalau dia untung, EPS-nya kan naik tuh, ya, earning per share-nya. Kalau untung, EPS naik, baru kita akan analisa LK-nya. Kalau EPS-nya turun, ya sebenarnya bukannya dia rugi gitu ya. Cuman keuntungannya saja yang berkurang. Tapi untuk kali ini kita akan lihat yang EPS-nya naik saja ya. Jadi kita batasi hanya 3 bank, yaitu BCA, BRI, dan ini salah ketik ya. Harusnya BMRI ya, Bank Mandiri. BCA, BRI, dan Bank Mandiri. Oke, nah untuk tahu EPS-nya saya nggak mau susah-susah sih. Sebenarnya saya nggak mau ngitung gitu. Tapi coba lihat dari RTI. Kita bisa lihat dari RTI bahwa BCA itu EPS-nya dari kuarter sebelumnya itu turun sih. Dari 71 ke 67 ya. Walaupun sebenarnya di-compare dengan tahun sebelumnya di kuartal 4 itu dia naik ya, naik 9. Oke, tapi secara total masih naik ya 255 ya di sini ya, kita bisa lihat. Lalu BRI sendiri, wah ini kalau di-compare dengan tahun lalu lumayan nih, kenaikannya 2 kali lipat ini ya. 2 kali lipat. Lalu juga di-compare dengan Q3-nya juga lumayan ini ya. Lumayan besar, dan total EPS-nya ini naik sekitar 25% ya kalau kita compare yearly to yearly ya, ya dengan tahun sebelumnya. Nah, BMRI ini, Bank Mandiri ini LK Q4-nya udah keluar, cuman di RTI saya cek belum update ya. Saya coba hitung sendiri nih, ini mungkin Bapak Ibu sobat saham semua bisa lihat nih ya, EPS finalnya itu 601. Kita tinggal kurangi saja dengan EPS 3 kuarter sebelumnya. Nah, dapat 189 di Q4 ya. Kalau di compare dengan tahun sebelumnya, Q4-nya nih hampir 3 kali lipat.
Benar ya kalau saya nggak salah hitung. Lalu di compare dengan sebelumnya juga ini naiknya lumayan sih, sekitar 55. Oke. Nah, ini kalau kita lihat BCA ini walaupun dia naik dibandingkan tahun sebelumnya, cuman sekitar kuartal dia turun. Dan ya orang-orang sih sampaikan bahwa BCA, kamu nabung saham BCA, 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 nggak perlu analisa, pokoknya ada duit beli BCA gitu ya. Jadi untuk kali ini kita coret ya, BCA kita nggak akan analisa, kita akan lihat di Bank BRI dan juga Bank Mandiri. Oke, ini gimana Pak Ardi ya? Untung ya ini ya, EPS-nya naik, berarti profitnya naik ya Pak ya? Ya, kalau kita lihat EPS jelas ya ada kenaikan di tahun 2021 ini baik untuk BRI maupun BMRI. Cuma ya kalau kita lihat kan sebenarnya di 2020 ini efek COVID ini cukup terasa sehingga memang dari 2019 ke 2020 hampir semuanya mengalami penurunan gitu ya. Cuma untuk BBRI ini mengalami kenaikan di 2021, cuma belum bisa melebihi dari 2019 gitu. Jadi baru kalau kita bisa lihat baru recover lah, tapi nggak bisa menyamai dengan yang di 2019 pada kondisi normal pada saat itu. Sedangkan kalau BMRI kita lihat memang sempat penurunan di 2020. Namun di 2021 kalau hitungannya memang benar di 601 ya itu cukup meningkat ya karena dia udah melebihi daripada EPS yang di 2019 nih gitu pada saat kondisi normal di waktu itu gitu ya. Kalau saya lihat sih seperti itu ya. Oh ya, oke benar sih ya. Jadi pengaruh COVID ini harus kita lihat juga ya Bapak Ibu ya, sobat saham semua ya. Ya memang BCA oke sih sebenarnya dia naik ya dari 2019. Kalau kita compare dengan 2019 ini BRI belum ya. Malah turun nih kalau dilihat ya 279 jadi 205 gitu ya. Sedangkan Bank Mandiri ini lumayan ya masih bisa naik ya, merangkak naik di compare dengan 2019-nya. Oke, kita lanjut dulu ya Pak Ardi ya. Kita lihat deh ya. Nah, ini saya sudah ngerekap. Saya rekap ini dari laporan keuangan 4 poin tadi yang sudah kita diskusikan ya, yaitu pertumbuhan kredit, pendanaan dari masyarakat, NPL, dan tingkat pencadangannya atau provisi. Nanti Bapak Ibu Sobat Saham semua bisa cek sendiri di laporan keuangan. Siapa tahu saya ada salah copy data gitu ya. Tapi ya harusnya sih benar. Nanti kita lihat lagi sih. Nah ini datanya itu dalam jutaan rupiah ya. Jadi ya ini kalau dilihat BRI ada kenaikan untuk pertumbuhan kreditnya sekitar 5,36%. Sedangkan Mandiri 8,93%. Lalu juga pendanaan masyarakatnya ini, wow, Bank Mandiri 12% ini naiknya jauh sekali ya. BRI 4,72%. Untuk NPL-nya, nah ini menarik nih NPL nih. Untuk BRI naik ya dari 2,94 jadi 3,08. Sedangkan Bank Mandiri malah turun NPL-nya. Nah ini berbeda ya, berbeda antara BRI dan Mandiri. Lalu juga untuk tingkat pencadangan atau provisinya kenaikannya sadis ya ini BRI ya sampai 26% ini. Sedangkan Mandiri hanya 5,49%. Nah, kalau melihat keempat poin ini nih, menurut Pak Ardi nih, ini gimana nih kalau Pak Ardi lihat data ini? Oke, kalau kita lihat dari 4 parameter ini, memang kalau kita lihat perbandingannya ya antara BRI dan BMRI, pertama dari sisi kredit, ya kita bisa lihat dari kenaikan pertumbuhan kreditnya ini cukup besar dari sisi Bank Mandiri. Kalau ini kan berarti komparasinya antara 2020 dengan 2021 ya, dimana sebenarnya di 2020 sendiri bisa kita bilang karena kondisi pandemi juga pastinya pertumbuhan kreditnya sangat berkurang gitu ya, karena bank juga pada saat itu pasti masih menahan untuk menyalurkan kredit gitu. Dan di 2021 inilah baru mulai ada peningkatan untuk penyaluran kredit. Sehingga kalau kita lihat dari sisi kenaikan kredit, tentu Bank Mandiri lebih baik ya untuk bisa menyalurkan kredit yang lebih besar dibandingkan dengan BRI. Yang kedua, dari sisi pendanaan masyarakat, sebenarnya
kalau kita melihat pendanaan masyarakat ini larinya adalah ke likuiditas dari bank ya, artinya bank ini sehat atau tidak sehat. Semakin besar pendanaan dari masyarakat, tentunya nanti likuiditas dari bank tersebut akan lebih baik ya, dan akan tentunya bisa dibilang lebih sehat ya, lebih sehat karena dia memiliki dana yang lebih kuat lah ya untuk menyalurkan kredit maupun melakukan ekspansi bisnis lainnya. Namun kalau kita melihat dari sisi laba, tidak bisa serta-merta dibilang mana yang lebih menghasilkan laba banyak nih dari pendanaan masyarakat. Namun kalau mau lebih pas, mungkin nanti bisa dilihat dari sisi interest expense-nya gitu ya. Jadi demikian juga yang kredit ya. Kredit itu ada interest income-nya, itu kita bisa lihat sih sebenarnya. Walaupun mungkin dari sisi kenaikannya lebih tinggi, tapi nanti pada saat interest income-nya lebih tinggi, tentunya kita bisa lihat, oh ternyata BRI ini memberikan bunga kepada nasabahnya lebih tinggi, sehingga nanti pendapatan bunganya bisa jadi lebih besar dibandingkan Bank Mandiri, seperti itu. Demikian juga pendanaannya. Sebenarnya secara logika kalau pendanaannya lebih besar, pendanaan dari masyarakat, banknya lebih sehat. Tapi nanti larinya adalah biaya bunganya ke masyarakat akan lebih besar. Tapi balik lagi ini tergantung dari seberapa besar sih bunga yang diberikan oleh masing-masing bank ini kepada nasabahnya. Nah itu bisa dilihat dari sisi interest expense-nya gitu ya. Belum tentu dengan dana yang lebih besar, misalnya di sini masih lebih besar sedikit ya Bank Mandiri, BRI ya, belum tentu dia interest expense-nya akan lebih besar ya, bisa jadi lebih kecil. Nah, makanya tergantung dari struktur pendanaannya itu, apakah dia banyak menerima tabungan dari masyarakat yang dia memberikan bunganya lebih kecil, atau dia lebih banyak terima deposito-deposito dari masyarakat yang tentunya nanti bayar bunganya juga akan lebih besar. Itu yang nanti akan mempengaruhi labanya. Jadi mungkin nanti kita bisa cek ya lebih pas dari sisi interest income dan interest expense-nya nih, mana yang lebih besar atau peningkatannya seberapa besar dibandingkan dengan pendanaan masyarakat. Untuk NPL ini jelas sih, kalau NPL-nya meningkat tentu akan kurang baiknya. Dan ini sejalan dengan tingkat pencadangan provisinya. Jadi kalau kita lihat tingkat NPL-nya meningkat, biasanya tentu tingkat provisinya akan meningkat pula seperti itu. Dan dengan peningkatan yang cukup besar dari Bank BRI, kenaikan provisinya juga lebih tinggi seperti itu. Sedangkan untuk Mandiri, NPL-nya memang turun, tapi kenaikan provisinya bertambah. Kenapa bisa demikian? Nah, ini bisa jadi karena pertumbuhan kreditnya juga meningkat, gitu ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, walaupun dia masuk di dalam kolektibilitas satu kreditnya, masih kondisi lancar, itu tetap udah ada provisi atau pencadangan. Nah, ini yang diwajibkan oleh regulator sih, untuk tetap ada pencadangan, walaupun kreditnya masih dalam kondisi lancar gitu. Nah ini bisa jadi ya menurut saya karena ada kenaikan pertumbuhan kreditnya cukup tinggi sehingga otomatis provisinya pun akan meningkat walaupun NPL-nya turun seperti itu. Oke. Ya, jadi overall kalau kita lihat kemarin sih saya di grup sampaikan BCA, BRI, ya masih bagus BRI lah gitu kan. Tapi ternyata BRI, BMRI ya, Bank Mandiri, wah ini kalau kita lihat data kayak masih bagus Mandiri gitu. Nanti kita akan lihat di LK-nya. Nah untuk pertumbuhan kredit sendiri ini lebih tinggi ya ternyata ya Bank Mandiri ya dalam pemberian kreditnya gitu ya. Nanti kita akan lihat di LK juga. Nah supaya nggak bingung kita langsung lihat di LK aja. Ya jadi kita akan search LK tahunan 2021. Tuh. Lalu kita bisa lihat BRI yang ini kalau nggak salah kita buka dulu. Oke. Lalu kita cari Bank Mandiri. Kita buka juga. Kayaknya yang ini. Oke ya, kita coba lihat. Nah, tadi yang pertama itu sebentar, ini
aset ya. Kalau nggak salah itu ada yang masuk ke aset ya. Ini kredit ya, masuk ke aset ya Pak Ardi, betul ya? Halo Pak Ya Ardi. betul betul. Itu kredit yang diberikan itu masuknya ke aset. Oke, nah ini nambah ya. Berarti dari 943 jadi 994 juta, ini dalam jutaan rupiah ya Bapak Ibu ya nih ya. Jutaan rupiah. Lalu cadangan ini ya, yang tadi ya, provisi ya, penurunan nilai ya, ini naik juga ya. Tadi yang sudah ada di data itu nanti mungkin bisa dicek lagi kembali. Nah, lalu juga kita lihat di sini aset ya, aset-aset lainnya mungkin nanti bisa dilihat kembali. Intinya sih kita poin 2 liabilitas. Nah, ini liabilitas ini simpanan nasabah ini Pak ya. Jadi bank itu DR-nya pasti tinggi. Debt equity rasionya karena dia punya simpanan nasabah. Nah, ini gimana Pak Adi ya? Ini oke ya, naik juga ya. Ya, ini agak meningkat ya tadi sesuai dengan tadi tabel yang disampaikan, memang ada kenaikan dari sisi simpanan nasabah nih. Oke. Berarti betul seperti itu. Nah, kita lari ke rugi laba. Nah, rugi laba tadi yang disampaikan pendapatan bunga ya. Ini pemberian kredit berarti ya. Dari sini Betul. ada syariahnya juga, totalnya segini. Nah, ini Pak, beban bunga ini maksudnya tadi yang Bapak bilang ya. Ya, beban bunga ini tentunya dari DPK ya, dana pihak ketiga yang diterima dari masyarakat nih. Harusnya ya untuk yang ini beban bunga, karena kalau kita lihat ya ini ada penurunan yang cukup besar, artinya memang sebelumnya dana-dananya mungkin memiliki dana-dana yang kosnya mahal gitu ya, banyakkan dalam deposito ataupun sehingga dia perlu membayar bunga lebih besar kepada nasabah. Nah, kalau kita lihat di 2021 walaupun ada peningkatan dari dana pihak ketiga, tapi ternyata beban bunganya ini menurun nih. Dan ini cukup signifikan turunnya. Nah, ini juga tentunya akan memberikan nilai baik nih terhadap bank tersebut ya. Artinya ada biaya yang berkurang lah ya dari sisi bunga kepada nasabah seperti itu. Baik. Jadi kenaikan pendapatan bunganya sebenarnya nggak terlalu signifikan, tapi karena ada penurunan pemberian bunga yang cukup signifikan, jadi ke pendapatan netonya ini lumayan ya kenaikannya gitu ya Pak ya. Iya, betul sekali. Oke. Dan kita lihat secara total ya, secara ini laba bersihnya ya di sini. Nah, di sini ya laba bersihnya, lalu dihitung EPS-nya ya. 238. Bener ya tadi ya, 238 ya. Loh, beda ya Pak ya. Bener ya? Beda ya, 205 ini ya. 205. Nah, ini saya juga nggak tahu nih hitungnya dari mana ini dari RTI-nya. Oke, kita ke Bank Mandiri ya. Ya, bagaimana dengan Bank Mandiri? Ini kita ke bagian pertama aset tadi. Aset ini mana ya? Bagian pinjamannya ya. Ini kredit yang diberikan. Nah, ini gimana Pak Adi kalau melihat ini? Ini dia 3 tahun sih. 3 tahun sih. Nah, ini nih lumayan ya kenaikannya ya. Ya, ada kenaikan juga bisa kita lihat di situ. Nah, kalau tadi yang apa? Biaya bunga ya di mana ya Pak ya? Di laba rugi. Oke, nanti kita lihat. Oke, ini kreditnya benar ya, ada mengalami kenaikan yang cukup signifikan juga. Lalu di bagian liabilitas kita bisa lihat dana tabungan nasabahnya. Nah, ini ya. Nah, total simpanan nasabahnya juga naiknya banyak nih, Pak. Ya, ini kita bisa lihat coba, karena dia kan pembagiannya ya, ada giro, ada tabungan, ada deposito gitu ya. Kalau kita lihat ini yang tengah ini tahun sebelumnya ya berarti ya. Iya, ini tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat dari giro totalnya ada peningkatan yang cukup signifikan nih, 314 totalnya ya, menjadi 399, which is di giro ini sebenarnya bunganya bunga yang murah gitu, karena
biasanya kita kasih bank itu kasih biaya bunga untuk giro itu kecil kepada nasabahnya. Demikian juga dengan tabungan. Nah, tabungan itu naiknya cukup besar juga dan biaya bunga untuk tabungan itu biasa lebih kecil yang diberikan kepada nasabah. Sedangkan untuk deposito kita lihat malah turun gitu. Deposito turun ini bank malah senang sebenarnya karena apa, dia nggak perlu bayar biaya bunga yang cukup besar kepada nasabahnya. Jadi mostly sekarang ini bank ini lebih mengarahkan kepada dana-dana yang murah, tabungan, giro seperti itu. Jadi deposito turun malah bagus ini sebenarnya nantinya. Oke, pinter ya Bang ya strateginya ya, dapat Ya, dana memang murah. seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke bagian rugi labanya. Ini masih liabilitas, ekuitas. Kita lari ke, nah ini ya pendapatan bunganya nih. Ini total netonya nih Pak. Gimana kalau dari data ini ada catatan khusus? 62 menjadi 73 ya berarti ya ini ya. 62. Totalnya pendapatan bunga dan syariah. Iya betul. Jadi yang syariah kita masukin juga aja. Betul. Tapi intinya sih cukup besar nih peningkatannya dari 62 menjadi 73 triliun ya ini kayaknya ya. Iya triliun dalam jutaan rupiah nih laporan. Nah kalau ini total beban bunganya juga menurun lumayan ya nih ya. Dari 33 menjadi 24,6 nih ya. Itu tadi ya. Ya, kalau kita lihat tadi, berarti kita lihat total pendapatan bunga dan pendapatan syariah dulu nih, yang 95 menjadi 97 ya. 95 menjadi 97 ini berarti ini pendapatan dari kreditnya nih. Jadi dia menyalurkan kredit, karena kreditnya juga meningkat ya. Jadi pendapatan bunganya dari kredit juga meningkat dari 95 menjadi 97. Nah, biaya bunganya dari 33 menjadi 24. Nah, ini juga cukup bagus nih. Artinya memang kalau kita lihat memang kreditnya meningkat, tapi pendapatan bunga dari kreditnya nggak terlalu besar. Tapi bank ini bisa menurunkan biaya bunganya yang cukup signifikan, sehingga akan menaikkan laba dari perusahaan itu. Yang saya tahu memang mereka trennya akan lari ke sana gitu, akan lebih menurunkan biaya bunga, memberikan bunga-bunga yang murah di tabungan dan di giro gitu ya, sehingga ini biaya bunga mereka turun, otomatis nanti pendapatan dari bunganya ini lebih besar gitu peningkatannya. Oke, baik. Berarti ini cukup jelas sih ya dari tadi data-data yang kita komparasi tadi. Nah ini tadi yang EPS-nya kita lihat di sini 601 ya tadi ya. Jadi saya hitung mana 601 dikurangin jadi dapat EPS yang tadi yang di sini 189. Oke, rasanya cukup ya Pak ya untuk ini apa? Untuk LK-nya mungkin nanti Bapak Ibu Sobat Saham bisa dilihat kembali detailnya. Kalau memang masih penasaran silakan dihitung, dioprek-oprek lagi. Ya, kita lanjut saja. Jadi kalau secara fundamental kita lihat di mana yang lebih baik nih. Nah, kalau hitungan kasar kita hitung EPS-nya kan dikali 10 ini 2050 ini intrinsik. Kalau saya bilang intrinsiknya. Dan harga BRI ini terakhir saya capture di 4.400. Lalu untuk PR ini kita hitung sekitar 21,5. Nah, untuk Bank Mandiri ini intrinsiknya masih ya di sekitar 6.000 ya 6.010. Dihitung PR sekitar 12-an. Artinya kalau secara value ini kayak Mandiri masih ada peluang ngejar ke atas gitu ya. BRI ya kita nggak tahu mau naik mau turun, tapi istilahnya secara perbandingan dia masih lebih kecil Bank Mandiri. Seperti itu. Lalu untuk valuasi bisa dibilang gimana, Pak? Jauh lebih murah ya dari Jauh sisi BMRI ini. Iya, betul. Jauh lebih murah. Nah, kita nggak bisa compare detail semua ya, karena di sini
untuk yang lain ya, kayak misalnya sales, aset, liability dan seterusnya. Karena ini di RT ini masih Q3 nih untuk Bank Mandiri. Jadi kita akan lanjut saja. Lalu bagaimana dengan valuasinya? Valuasi juga kita tidak bisa compare karena ini full year di compare dengan Q3 gitu ya. Cuman kalau kita lihat tadi dari LK laba yang berjalan yang diatribusikan kepada entitas induk itu sekitar 27 triliun. Ini Mandiri 28 triliun. Nah, ini untuk para dividen hunter gitu ya, yang ngejar dividen, kalau kita lihat dividen payout rasionya kalau sama dengan tahun kemarin, ini BRI di 48%, sedangkan Mandiri di 40%. Nah, kalau kita kalikan, misalnya tahun ini setelah RUPS diputuskan DPR yang sama. Nah, ini total dividen yang akan dibagikan, hitungan kasarnya ini sekitar 13,4 triliun, kalau Mandiri 11,244 triliun. Kalau dilihat lebih besar BRI ya. Tapi kalau Bapak Ibu cek nanti, ini issue share-nya nih ya. Jadi saham yang beredar itu 151 miliar, sedangkan Mandiri hanya 46 miliar. Artinya 3 kali lipatnya nih. BRI ini 3 kali lipatnya dari Bank Mandiri. Sehingga kalau kita bagi dengan jumlah saham yang beredar, ya, jadi ini keuntungannya dibagikan, kita bagi dengan jumlah saham yang beredar, dividen yield-nya ini sekitar 2% nih. Kalau di compare turun dikit ya dari tahun lalu, tahun 2020 gitu ya. Nah, ini kalau Bank Mandiri kita hitung gitu ya, kita bagi, wah dividen yield-nya naik ya, sebenarnya dari 2,8 jadi 3,09. Nah, ini dengan catatan kita asumsikan DPR-nya itu sama dengan tahun 2020. Nah, kalau melihat ini gimana, Pak Ardi? Ada komentar? Ya, memang kalau kita lihat dari sisi dividen payment-nya tentu saja tergantung dari jumlah saham yang beredar lah ya, karena memang di sisi BRI sendiri udah cukup banyak nih saham yang beredar, jadi tentunya walaupun labanya misalnya jauh lebih tinggi ataupun payout ratio-nya lebih tinggi daripada BMRI, tapi nyatanya yield-nya itu nggak lebih besar dari Mandiri gitu ya. Tentunya ini menjadi nilai plus bagi Mandiri nih kalau pada rekan-rekan yang mau mengejar dividennya ya, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan Pak Adi. Nah, ini perlu diingat ya Bapak Ibu ya, ini analisa kita disclaimer ya Pak Adi ya. Bukan bahwa tiba-tiba setelah di-upload video ini Mandiri sahamnya akan langsung naik terbang gitu ya. Kenapa? Karena saya catatan saya ya, saya sampaikan lagi bahwa naik dan turunnya harga saham itu bukan karena news bagus saham naik, laporan keuangan bagus saham naik, atau misalnya rumor, wah ada ini nih mau ada ekspansi atau ada apa gitu ya, atau faktor eksternal. Nah, ini naik turunnya saham itu ya karena kekuatan pembeli dan penjual, laporan keuangan bagus ya. Misalnya yang jualnya lebih kuat ya sahamnya akan turun juga gitu. Kita nggak bisa memastikan bahwa laporan keuangan bagus lalu sahamnya akan langsung naik, karena kita tidak pernah tahu di market itu siapa-siapa yang kuat, yang megang duit banyak, yang megang saham banyak. Mereka mau jual atau mau beli kita nggak pernah tahu. Jadi saran saya analisa kembali, follow the trend ya. Kalau dia naik kita ikutan numpang naik gitu. Kalau dia turun ya kita buru-buru jual gitu. Jadi take profit gitu. Jadi nggak ada patokan. Wah ini laporan keuangan bagus, lebih bagus nih naik. Tidak ada seperti itu. Jadi ya itu ya tadi ya poin 3. Kita nggak pernah tahu nih para pembeli penjualnya apa. Mungkin saya bilang bagus, mungkin Bapak Ibu bilang ini jelek nih Mandiri bagusan BRI. Ya, kita juga nggak tahu. Bisa saja saya beli Bapak jual karena menurut Bapak atau Ibu itu jelek gitu ya. Ya, jadi kita nggak pernah tahu motivasi setiap orang. Pergerakan harga itu digerakkan oleh institusi yang punya dana banyak, yang membeli dalam jumlah banyak, atau retail yang sama-sama punya pemikiran yang sama. Tapi menurut saya itu mustahil ya. Saya punya pemikiran sama dengan Bapak Ibu semua, pasti mustahil gitu. Jadi kemungkinan besar yang akan menurunkan saham, harga saham itu adalah para institusi yang modalnya udah triliunan rupiah. Jadi poin terakhir ya, kalau mau untung apa? Beli ketika harganya masih murah, lalu jual ketika harga mahal. Jangan kebalikannya.
beli di harga mahal, ketika turun jual, cut loss, akhirnya jadi rugi. Iya, jadi untuk profit beli di harga murah, jual ketika harga mahal. Jangan kejar market karena harga selalu berulang, memberi kesempatan kepada kita untuk masuk. Itu saja Pak Ardi, ada catatan khusus Pak Ardi untuk para sobat saham semua? Nggak ada sih, cuma kalau kita lihat dari analisa sebelumnya ya tentu kita bisa bandingkan lah ya antara kedua perusahaan ini, dan tadi juga kita sudah sampaikan memang ada plus dan minusnya masing-masing. Kemudian juga kalau dari sisi kesehatannya kedua bank tersebut, kita nggak perlu ragukan lagi lah ya, dua-duanya adalah bank BUMN gitu ya. Nah pasti monitoringnya dari regulator juga ketat gitu ya. Jadi bisa kita yakinkan ini adalah perusahaan yang sehat dan bagus gitu ya. Tinggal apakah harganya sudah cukup tinggi atau belum, nah itulah tergantung dari market yang menentukan. Kalau dari saya itu aja sih Pak. Oke, baik. Jadi market selalu benar ya Pak ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Kita tidak selalu benar ya. Kita beli tahunya marketnya turun. Nah, itu market pasti selalu benar. Oke, sobat saham, itu saja ya analisa bank laporan keuangan full year 2021. Ingat ini disclaimer ya. Do it with your own risk ya. Anda mau beli, Anda mau jual, itu adalah resiko yang Bapak Ibu sobat saham tanggung gitu. Dalam hidup ini pasti ada resiko. Ya, orang diem di rumah aja ada resiko ya. Tiba-tiba kena serangan jantung ke apakah gitu, kita nggak pernah tahu. Apalagi ketika orang trading dan investasi di saham. Salam sehat semuanya. Terima kasih yang sudah menyimak video ini. Dari Sobat Saham channel akan terus mengupload video-video laporan keuangan, analisa laporan keuangan. Ditunggu saja. Kami akan filter dulu laporan keuangan yang lumayan bagus yang akan kami tampilkan. Sehat semua, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi.